Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gender and development atau gender dan pembangunan. Gender dan pembangunan kemudian dikembangkan berangkat dari sebuah kajian bahwa ternyata pembangunan yang selama ini dilakukan tidak memberikan dampak atau maksimal bagi laki-laki dan perempuan. Jadi ada pertanyaan penting awalnya, kenapa pembangunan itu tidak mampu maksimal memberikan hasil. Lalu ditemukan salah satu kajiannya bahwa ternyata yang tidak maksimal itu khususnya adalah perempuan tidak bisa maksimal menikmati manfaat pembangunan. Salah seorang pembaharu Mesir, Qasim Amin, pernah menuliskan sebuah kajiannya bahwa ketika dia menemukan kenapa pembangunan di Mesir bergerak lambat, itu adalah karena setengah resource-nya disimpan di rumah, di mana perempuan dalam budayanya pada saat itu tidak berbuat, tidak berkiprah. Jadi beliau mengangkat sebuah statement bahwa setengah sumber dayanya memikul beban kerja untuk seluruh sumber daya yang lain, sehingga itu menjadi bergerak lambat. Nah, untuk Indonesia, kesadaran tentang kurang maksimalnya hasil pembangunan itu salah satunya ditemukan karena adanya ketidakadilan gender dari hasil pembangunan, kemudian mendorong pemerintah untuk melahirkan sebuah regulasi, yaitu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender. Pada prinsipnya, Instruksi Presiden ini menegaskan bagaimana konsep gender harus dijadikan prinsip yang mainstream dalam semua bidang pembangunan lintas sektor, baik infrastruktur, baik sosial, ekonomi, pendidikan, dalam semua hal. Maka dalam instruksi tadi, Presiden menginstruksikan kepada seluruh kementerian, lembaga, juga gubernur dan bupati untuk melaksanakan pembangunan yang mainstreaming gender atau pengarus utamaan gender, yang dia menggunakan gender sebagai prinsip utamanya. Seperti pembangunan lainnya, pembangunan itu kan mensasar laki-laki dan perempuan. Ternyata dalam kajian kehidupan kita, laki-laki dan perempuan punya situasi yang tidak sama. Laki-laki dan perempuan punya pengalaman aspirasi yang berbeda. Menyeragamkan pendekatan pembangunan bagi laki-laki dan perempuan mengakibatkan pembangunan tidak memberikan dampak yang maksimal. Sebagai contoh dalam kasus pasca tsunami di Aceh, ketika pembangunan sebuah desa berusaha memberikan sumber air bersih pada satu desa, ya. Jadi masyarakat itu rapat. Kata masyarakat pada saat itu isinya adalah laki-laki, sehingga kemudian disepakati dibuatlah sumur pompa di beberapa titik desa untuk kemudian bisa menghasilkan air bersih. 6 bulan berlalu, ketika kemudian pembangunan itu dievaluasi, ternyata hanya satu titik sumber air tadi yang bisa difungsikan. Lalu kemudian dievaluasi, apa yang terjadi? Seorang perempuan menjawab, yang biasa menggunakan air itu adalah perempuan. Bahkan untuk mandinya laki-laki yang menyediakan juga perempuan. Tetapi yang menghadiri rapat adalah laki-laki. Jika kami ditanyakan, maka kami hanya minta selang untuk menghadirkan air ke rumah kami dari gunung. Karena tidak mungkin bagi kami meninggalkan anak dalam ayun untuk kemudian memompa air di ujung desa, walaupun cuma berselang 2 rumah dari rumah kita karena anak dalam ayunan. Jadi situasi yang tidak pernah diperhitungkan oleh laki-laki, yang ternyata pengguna air adalah perempuan, mengakibatkan bangunan-bangunan air atau sumber air yang disediakan oleh desa itu tidak berfungsi dengan baik. Itu satu contoh di mana situasi dan pengalaman yang berbeda harusnya diadopsi oleh pembangunan untuk menghasilkan pembangunan yang lebih maksimal hasilnya. Ini kenapa kemudian gender masuk menjadi isu dalam pembangunan. Ada banyak hal ketidakadilan yang terjadi dalam pembangunan. Sebagai contoh, ketika kita berbicara tentang bagaimana membangun rumah duafa. Dilaporkan ada 300 rumah duafa dibangun oleh pemerintah pada tahun sekian. Pertanyaannya, siapa duafa yang mendapat bantuan rumah tadi? Setelah di-list, semua kepala keluarga penerima duafa itu adalah misalnya kepala keluarga laki-laki. Kenapa pertanyaannya dalam satu kasus? Karena ternyata kepala keluarga perempuan yang tidak kuat mengakses informasi, yang tidak mampu kemudian mengusulkan proposal, yang tidak mampu kemudian berjuang untuk mendapatkan bantuan tadi, akhirnya tidak mendapatkan. Sehingga perempuan yang menjadi kepala keluarga miskin tidak mendapatkan program pembangunan tadi. Ini satu contoh, seharusnya pembangunan yang
memperhatikan perbedaan laki-laki dan perempuan, melihat bahwa akses informasi perempuan dan laki-laki itu berbeda karena bentukan budaya, maka harusnya melakukan pendekatan yang berbeda supaya memastikan bagaimana pembangunan apapun bisa membuat perempuan dan laki-laki mampu mengaksesnya, dapat bermanfaat bagi laki-laki dan perempuan secara sama, sehingga pembangunan dapat menjadi lebih maksimal. Cara yang tidak memperhitungkan situasi dan pengalaman yang berbeda laki-laki dan perempuan inilah yang kemudian sering sekali menyebabkan pembangunan itu menjadi tidak tepat sasaran, menjadi tidak berhasil maksimal, dan juga tidak memberi manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Dalam banyak hal, gender dan pembangunan ini menjadi agenda yang sering sekali difokuskan. Hingga hari ini PUG atau pengarus utama gender itu sudah dituangkan dalam konsep yang lebih detail yang dikenal dengan perencanaan dan penganggaran responsif gender atau PPRG. PPRG ini akan kita kupas pada kesempatan yang berbeda. Pada intinya, gender dan pembangunan adalah upaya untuk memastikan bagaimana pembangunan memberi hasil yang lebih adil bagi perempuan dan laki-laki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.